Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mengkritis penyimpangan terhadap pemikiran aswaja. Latar belakang tentang mengkritis penyimpangan terhadap pemikiran aswaja perlu dimulai dengan pemahaman mendalam tentang esensi dan prinsip-prinsip dasar ajaran aswaja itu sendiri. Aswaja menekankan pentingnya menjaga kebenaran ajaran Islam yang telah diturunkan secara langsung dari Al-Quran dan Hadis, serta pemahaman para sahabat Rasulullah dan generasi awal umat Islam. Selanjutnya, pengertian penyimpangan terhadap pemikiran aswaja. Penyimpangan terhadap pemikiran aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah merujuk pada segala bentuk penyimpangan atau perbedaan yang menyimpang dari prinsip dasar dan ajaran yang dipegang oleh kelompok ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran dalam Islam yang dipegang pada sunnah atau ajaran yang praktik Nabi Muhammad SAW serta pada mayoritas umat Islam jamaah. Selanjutnya, pembahasan tentang konteks aswaja. Mengkritis penyimpangan merupakan upaya untuk mengembalikan umat Islam pada landasan ajaran yang benar dan mencegah penyebaran ajaran yang menyimpang sehingga dapat memperkuat kesehatan dan kesucian ajaran Islam. Selanjutnya, yang pertama, penyimpangan dalam tafsir Al-Quran. Salah satu penyimpangan dalam pemikiran aswaja terjadi dalam tafsir Al-Quran. Beberapa kelompok dan individu memiliki kecenderungan untuk menafsirkan ayat Al-Quran secara tidak benar atau terlalu literal tanpa memperhatikan konteks historis, budaya, dan lingkungan sosial saat wahyu tersebut diturunkan. Hal ini dapat mengarah pada pemahaman yang sempit dan ekstrim terhadap ajaran Islam. Selanjutnya, yang kedua, ekstremisme dan intoleransi. Penyimpangan lain dalam pemikiran aswaja adalah kemungkinan adanya ekstremisme dan intoleransi terhadap pandangan atau keyakinan lain. Meskipun Islam pada prinsipnya adalah agama perdamaian dan kasih sayang, namun dalam beberapa kasus interpretasi yang radikal dalam mengarah pada sikap yang keras dan tidak toleransi terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau praktek keagamaan. Selanjutnya, yang ketiga, penyimpangan dalam mendukung Islam, pemahaman yang salah atau penyalahgunaan terhadap hukum Islam juga merupakan bentuk penyimpangan dalam pemikiran aswaja. Misalnya, penyalahgunaan konsep hukum hudud atau hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dan konteks sosial yang dapat mengarah pada ketidakadilan dan penindasan. Yang keempat, penyimpangan dalam akidah atau keyakinan juga dapat terjadi dalam pemikiran aswaja. Misalnya, pemahaman yang keliru tentang konsep-konsep seperti takdir, qadar, iman, dan akhirat dapat mengarah pada kebingungan dan ketidakstabilan spiritual. Yang kelima, penyimpangan dalam praktek agama. Penyimpangan juga dapat terjadi pada praktek agama dalam penyimpangan aswaja. Misalnya, pemahaman yang salah tentang ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat dapat mengakibatkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Selain itu, penyalahgunaan atau penafsiran keliru terhadap praktik keagamaan tertentu juga dapat menghasilkan penyimpangan. Yang terakhir, kesimpulan dalam konteks pemikiran aswaja, mengkritik terhadap penyimpangan adalah suatu kebutuhan yang penting untuk menjaga integritas dan keaslian ajaran Islam. Dengan mengidentifikasi dan mengkaji penyimpangan tersebut secara kritis, umat Islam dapat memperkuat pemahaman mereka tentang agama dan mencegah penyebaran pemahaman yang keliru dan ekstrim. Penting untuk terus mempromosikan pendidikan dialog antar umat beragama dan pemahaman yang inklusif untuk mengatasi penyimpangan dan pemikiran aswaja dan membangun masyarakat yang lebih humanis, harmonis, dan beradab. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.